Halo, dalam klip kali ini kita akan melihat bagaimana caranya melakukan simulasi dengan bahasa VHDL dengan menggunakan software model sim yang bisa juga berfungsi untuk FPGA. Model sim yang saya pakai adalah untuk FPGA Altera. Biasanya bisa juga bekerja sama dengan software Quartus yang untuk nanti mengenerate code yang bisa di burn ke FPGA yang dipakai. Model SIM yang saya pakai, ini saya run dulu model SIM yang sudah terinstall. Nah, model SIM yang saya pakai kebetulan dari versi yang lama, yaitu dari versi 13.osp1. Software sendiri bisa di-download dari fpgasoftware.intel.com. Versi lama ini masih cukup enteng, besarnya hanya 779 MB, tapi sudah sangat berguna untuk memodelkan berbagai hardware dengan bahasa VHDL. Ini softwarenya. Kita ingat bahwa VHDL itu adalah Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language. Jadi dia bukan software biasa, melainkan untuk mendefinisikan hardware. Dan karena softwarenya itu untuk mendeskripsikan hardware, begitu di compile atau di generate biasanya muncul output file yang cukup banyak, terutama kalau kita nanti beneran mau burn ke FPGA Altera. Sehingga untuk bekerja dengan software ini lebih baik kita punya directory yang khusus dengan project yang spesifik sehingga filenya nggak kocar-kacir. Jadi kalau kita lihat di directory kita setelah diinstal, karena saya menggunakan model SIM dari Altera, ada directory Altera ini. Di dalamnya ada versinya 13.osp1. Lalu di bawahnya saya buat directory work dengan huruf besar sehingga seluruh pekerjaan saya bisa saya simpan di sini dan filenya tidak kocar-kacir. Lalu saya buat directory counter di sini nanti untuk menyimpan percobaan simulasi ini. Lalu di dalamnya ada text file sebenarnya berisi code VHDL, diberi extension .vhd, diberi nama counter yang nanti akan kita pakai. Jadi dari software model SIM-nya kita bisa mulai dengan memilih file, lalu new, kita definisikan project yang baru di sini. Dan kita bisa browse ya tadi directory yang sudah kita buat di bawah work ini ada directory counter, kita pilih. Lalu di bagian bawah ini ada default library name, biasanya work dengan huruf kecil, nanti file output dari hasil kompilasi dan simulasi ya, bisa muncul di sini. Kita beri nama proyeknya sama saja, namanya counter sehingga tidak membingungkan. Kita oke kan, gitu kita oke kan, maka di directory counter kita ini tadi muncul file directory output untuk file-file nanti yang bisa muncul. Saat ini baru di dalam directory work baru ada file info. Lalu ada file counter.mpf, ini definisi dari project kita ya. Nah, kita kembali ke sini, kita bisa masukkan ke dalam project kita yang sudah kita definisikan ini ya, file kita. Kalau kita misalnya add to project, kita pilih klik kanan, add to project. Kalau kita pilih new file, maka kita bisa membuat code VHDL kita dengan editor di dalam model SIM. Tapi karena tadi sudah ditulis, kita pilih add to project, terus existing file, kita bisa browse. Kita ambil file counter itu tadi, lalu kita open, oke. Dan filenya sekarang counter.vhd muncul ya sebagai bagian dari project ini. Kalau kita double klik atau klik kanan pilih edit, maka muncul di editor kita. Ini adalah kode untuk counter sederhana. Kalau kita besarkan, kita undock window-nya, kita bisa full screen. Kita lihat buat yang sudah familiar dengan code VHDL, bagian atas ini adalah untuk memanggil library IEEE karena kita akan memakai standar logiknya dari IEEE. Lalu ciri khas dari code VHDL ada bagian entity di atas, mendeskripsikan input output. Karena VHDL kita ingat kembali ada deskripsi hardware, jadi selalu ada bayangan black box, lalu input outputnya apa. Lalu di bagian bawah ini dengan kata kunci arsitektur adalah kelakuan dari entity count 1 yang kita definisikan. Lalu arsitekturnya kita beri nama behave. Di bagian input output kita lihat ada dua buah input yang kita definisikan sebagai standar logic, yaitu reset dan clock. Lalu ada Q, ini kita definisikan sebagai in out.
input dan output secara bersamaan. Kita harus ingat counter itu adalah finite state machine ya, sehingga output yang sekarang menentukan output yang berikutnya karena dia menghitung maju. Lalu Q ini kita definisikan sebagai vektor datanya 1 down to 0 ya, jadi 2 bit vektornya. Lalu di arsitektur kita tentukan kelakuan dari black box ini. Ada kata kunci proses yang mengamati sinyal yang masuk. Kalau sinyal clock dan reset yang tertulis di dalam kata kunci proses ini berubah, maka proses di sini akan dilakukan. Jika reset 1, maka Q ini akan diisi dengan 00, sehingga reset 1 artinya output di reset lagi ke posisi 0. Lalu jika resetnya tidak 1 melainkan 0, else if, maka kalau clock itu ada perubahan, rising edge, perubahan naik clocknya, maka Q itu akan diisi dengan Q plus 1. Sehingga demikian counternya akan menghitung ke atas. Jadi demikian code VHDL sederhana untuk counter kita. Lalu kita pilih lagi dari project ini, kita klik kanan counter VHD ini, lalu kita bisa pilih compile dan kita pilih compile selected. Hasil kompilasinya akan muncul di bawah sini ya, compile of counter.vhd was successful. Nah, begitu sudah dikompil, kita bisa start simulation kita pilih simulate, lalu kita start simulation. Akan muncul pilihan apa yang mau disimulasi, kita pilih directory kita work itu tadi. Sudah muncul entity-nya count 1, bisa kita pilih dan oke. Kalau kita lihat di directory work kita ini udah muncul berbagai file hasil compile itu tadi ya, yang muncul di dalam project kita. Nah, begitu kita pilih tadi entity count 1, maka muncul window ini, ada input outputnya reset, clock, dan Q. Kita bisa pilih dengan mouse dan dengan tombol select untuk memilih tiga-tiganya. Kita klik kanan, lalu kita add wave. Dengan demikian akan muncul window untuk wave sinyal kita. Kita bisa pilih window wave kita ini dan kita besarkan ya sehingga full. Lalu kita bisa mulai dengan mendefinisikan input reset ini. Kalau kita force, kita berikan angka 1 begitu ya. Oke, berarti kita reset rangkaian kita run, bisa dengan menekan tombol run simulation ini atau F9, kita run. Kita lihat resetnya 1, outputnya 0 karena resetnya 1, clocknya belum ada, masih merah. Kita bisa definisikan clocknya, kita klik kanan, lalu pilih clock, dan kita pilih ini default dengan duty cycle 50. Kita run lagi, kita lihat clocknya sudah mulai ada inputnya, tapi reset 1 sehingga outputnya masih terus 0. Kita coba resetnya, kita berikan input 0 sehingga counter itu mulai berjalan. Kalau kita run lagi, maka kita lihat begitu rising edge ini berubah, outputnya jadi 01, run lagi jadi 10, run lagi 11, 00, dan seterusnya gitu ya. Nah, pada posisi sudah running, kalau tombol resetnya kita kembalikan ke 1, kita pasang input high, kita run lagi, kita lihat outputnya tiba-tiba berubah jadi 0 ya, dan selama reset itu masih ditekan, masih high, outputnya akan terus 0. Begitu reset itu nanti kita berikan input 0 lagi sehingga counternya mulai menghitung lagi. Kita run, kita lihat counternya di sebelah sini ini mulai running lagi gitu ya, 01, 10, 11, dan seterusnya. Jadi demikian simulasi sederhana kita dengan menggunakan model SIM dari Altera.